Shalom Bapak Ibu semua. Pembacaan Alkitab setahun hari ini sudah sampai di kitab Yehezkiel pasal yang ke-34 sampai 36. Dalam pembacaan ini Tuhan menegur para gembala yang tidak berjalan dalam kebenaran, dan ini tertulis dalam pasal 34 ayat 1 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, begini firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dan bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Yang menjadi renungan kita hari ini adalah satu, gembala-gembala yang ditegur oleh Tuhan karena menggembalakan dirinya sendiri. Secara finansial mungkin hamba Tuhan tersebut melimpah makanan yang mewah, tapi tidak ada perhatian dengan jemaat yang miskin di sekitarnya, atau mungkin tidak mau berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada bersamanya. Gembala yang menggembalakan dirinya sendiri inilah yang ditegur oleh Tuhan. Secara rohani dalam menggembalakan diri sendiri boleh saya buatkan contoh. Kalau gilirannya yang melayani atau khotbah, doanya luar biasa, bahkan puasanya luar biasa. Tapi kalau giliran orang lain yang melayani atau khotbah, doanya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin tidak didoakan supaya hanya dia yang kelihatan diurapi dan yang lain tidak. Ini juga termasuk menggembalakan dirinya sendiri, dan Tuhan tidak suka akan hal ini. Yang kedua, gembala-gembala yang ditegur oleh Tuhan karena menggembalakan dengan motivasi yang salah. Dikatakan, kamu menikmati susunya dan bulunya kamu buat pakaian. Berarti prioritasnya hanyalah berkat-berkat Tuhan saja. Para gembala yang terkontaminasi dengan motivasi seperti ini pasti kelihatan dari pelayanannya. Sebagai contoh, perhatiannya yang sangat berbeda. Kalau jemaat yang kaya tidak hadir dalam ibadah, cepat-cepat ia besuk. Tapi kalau orang yang miskin, jemaat yang miskin tidak hadir dalam ibadah, biasanya hanya via telepon atau chat WA. Dan kalau dalam kunjungan dalam setahun contohnya perbandingannya, boleh saya katakan 10:1. Dalam setahun 10 kali itu orang kaya dikunjungi, dibesuk. Tapi orang miskin bisa hanya sekali, bahkan gak ada dikunjungi dalam setahun. Ini juga ditegur oleh Tuhan. Yang ketiga, gembala-gembala yang ditegur oleh Tuhan karena para gembala tidak memperhatikan kondisi kerohanian domba-dombanya. Yang lemah tidak kamu kuatkan katanya, berarti gak peduli dengan kondisi kerohanian jemaatnya. Yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, berarti perhatiannya terhadap jemaat yang menderita tidak ada. Mati-mati, hidup-hidup, kira-kira seperti itu kayaknya saudara. Ini juga ditegur oleh Tuhan. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang, dan yang hilang tidak kamu cari, berarti adanya pembiaran saudara. Dan tugas hamba Tuhan tersebut saudara berarti hanya berputar-putar dalam gereja atau dalam rumah saja. Tuhan tidak suka akan hal ini. Katanya lagi, kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Saya percaya tidak ada saudara hamba Tuhan atau gembala yang sampai memukul dengan tangan kepada jemaatnya. Dan mungkin ini saudara maksudnya secara rohani, memukul jemaat dengan firman yang keras. Maksud hati sih supaya jemaat bertobat. Tetapi mereka yang belum dewasa rohani akhirnya biasanya tambah sekarat dalam kerohanian, lama-lama hilang dari peredaran. Pelayanan yang seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga para gembala-gembala Israel ditegur oleh Tuhan dengan keras agar kita semua cepat-cepat sadar dan bertobat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.